Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Komalasari dengan NIM 85951972 UPBJJ Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan praktikum IPA di SD dengan judul sifat-sifat cahaya. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada lilin, senter, sisir untuk celah cahaya, busur derajat, cermin datar, penggaris, dan juga kertas HVS. Di sini untuk cermin, cekung, dan cembung saya menggunakan centong sayur. Mari kita ikuti langkah-langkah berikutnya. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar, seperti pada video ini. Saya menggunakan sisir untuk pemantulan cahaya. Kemudian kita nyalakan senter. Di sini kita nyalakan senter. Kemudian cahaya senter menembus celah cahaya. Sisir ini sebagai celah cahayanya. Dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya. Sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita lakukan percobaan di mana senter, celah cahaya dan cermin pada posisi sejajar. Di sini senter dan celah cahaya memiliki jarak sekitar 10 cm. Di sini untuk jaraknya sekitar 10 cm dengan senter, celah cahaya dan cermin yang sejajar. Sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita bisa lihat cahaya yang menembus cahaya menuju cermin datar sehingga cahaya memantulkan searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I dan sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I dan sudut datang besarnya 30 cm, Jika I sudut datang besarnya 30 cm, maka R dan sudut pantul besarnya juga sama, 30 cm. Ketika I sudah datang besarnya 60 cm, di sini 60 cm, maka besaran R dan sudut pantulnya besarnya 60 cm. Percobaan berikutnya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama benda ini saya geser di depan cermin datar. Saat saya meletakkan lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Ketika saya geser kembali lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai arahan dari saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga menjauh. Contohnya seperti ini. Ini kita geserkan, maka bayangannya ikut bergeser.
Kemudian jika cahayanya kita jauhkan, maka bayangannya juga menjauh. Ketika cahaya kita dekatkan, maka bayangannya juga mendekat. Lalu ketika saya ukur dengan penggaris di sini, antara cermin dan lilin sama dengan jarak bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya dan tegak, kemudian sama besar. Berikutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat tanda bekas cahaya. Lalu saat menggunakan cermin cembung, pada posisi di layar kita ubah mendekati cahaya lilin. Di sini juga tidak terlihat jelas tanda cahayanya, karena sifat dari cermin cembung adalah menyebar ke pantulan cahaya. Contohnya seperti ini. Ini posisinya mau dirubah seperti apapun, di sini tidak terlihat bekas cahaya. Kemudian pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung, tidak terlihat bayangan, tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung di sini 5 cm, dan untuk jarak lilin dengan layar adalah 30 cm. Seperti ini. Kemudian kita akan mengamati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pemantulan pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya berkas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung pada posisi di layar kita, seperti ini. Di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya, karena sifat dari cermin cembung adalah penyebaran pemantulan cahaya. Seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.